Banyak orang menganggap sepele berjalan di depan orang yang sedang salat. Padahal dalam ajaran Islam, perkara ini bukan adab ringan, tetapi termasuk larangan yang memiliki ancaman keras. Sebab salat adalah ibadah agung. Saat seorang hamba sedang berdiri menghadap Rabb-Nya, bermunajat, membaca ayat-ayatnya, memohon ampunan, rahmat, dan petunjuk. Maka siapapun yang mengganggu kekhusyukan salat seorang muslim, berarti ia telah meremehkan perkara besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata orang yang melintas di depan orang yang sedang salat mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya ia berdiri menunggu selama 40 lebih baik baginya daripada melintas di depannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebagian riwayat disebutkan 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah ancaman yang sangat besar. Artinya, menunggu lama jauh lebih baik daripada mengambil langkah singkat, namun membawa dosa. Mengapa larangan ini begitu keras? Karena orang yang sedang salat sedang berhadapan dengan Allah. Ia sedang membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, berzikir, dan berdoa. Dalam salat ada ketenangan, konsentrasi, dan kekhusyukan. Ketika seseorang melintas di depannya, perhatian bisa terpecah, pandangan bergerak, hati terganggu, bacaan menjadi buyar. Itulah sebabnya syariat menjaga kehormatan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Ayat ini menunjukkan bahwa khusyuk adalah ruh salat. Jika khusyuk dirusak, maka nilai salat berkurang. Melintas di depan orang salat termasuk sebab yang dapat mengganggu kekhusyukan tersebut. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar orang yang salat mencegah orang yang ingin lewat di depannya. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang menjadi pembatas baginya dari manusia, lalu ada seseorang ingin lewat di depannya, maka cegahlah. Jika ia tetap memaksa, maka doronglah, karena sesungguhnya ia bersama setan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa perkara tersebut serius. Sampai-sampai orang yang salat diperintahkan menahan orang yang hendak lewat. Maksud bersama setan adalah setan mendorong manusia merusak salat saudaranya, mengganggu ibadah, dan menimbulkan kekacauan. Larangan ini berlaku pada area antara orang yang salat dengan sutrah. Sutrah adalah pembatas yang diletakkan di depan orang salat, seperti tongkat, kursi, dinding, tiang, tas, atau benda tegak lainnya. Tujuannya agar orang lain tahu batas area salatnya. Jika seseorang salat memakai sutrah, maka haram melintas di antara dirinya dan sutrah tersebut. Jika ia tidak memakai sutrah, para ulama menjelaskan bahwa area terlarang adalah ruang di depannya yang dibutuhkan untuk salat, terutama tempat sujud. Maka tidak boleh berjalan terlalu dekat di hadapannya. Karena itu, orang yang datang ke masjid hendaknya peka. Jika melihat ada orang salat, carilah jalan memutar. Jangan merasa cuma sebentar, lalu memotong jalannya. Bisa jadi langkah singkat itu menjadi dosa. Pentingnya sutrah dalam salat. Banyak muslim belum memperhatikan sunnah ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan sutrah. Beliau biasa salat menghadap tombak kecil, tiang, dinding, atau hewan tunggangan. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat, hendaklah ia salat menghadap sutrah dan mendekat kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Syahih. Mendekat kepada sutrah penting agar celah di depan tidak lebar. Semakin dekat posisi orang salat dengan sutrah, semakin kecil kesempatan orang melintas. Para ulama menyebut jarak yang dianjurkan sekitar 3 hasta, atau kurang lebih 1,5 meter, bahkan bisa lebih dekat sesuai kondisi. Sutrah berlaku untuk salat wajib maupun sunnah. Berlaku bagi imam dan orang yang salat sendirian. Adapun makmum, sutrah imam sudah mencukupi untuk jamaah di belakangnya. Artinya, jika seseorang berjalan di depan barisan makmum dalam salat berjamaah, hukumnya berbeda dengan berjalan tepat di depan imam atau orang yang salat sendirian. Bagaimana jika masjid penuh dan terpaksa lewat? Syariat Islam dibangun di atas kemudahan dan menghilangkan kesulitan.
Jika kondisi sangat padat seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau tempat yang penuh sesak sehingga tidak ada jalan lain, maka orang yang terpaksa lewat mendapat uzur. Begitu pula jika ada orang sengaja salat di jalur utama keluar masuk orang, padahal masih ada tempat lain, maka ia turut menanggung risiko gangguan. Karena Islam melarang menimbulkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Namun jika masih ada jalan lain, walau memutar sedikit, maka itulah yang seharusnya dipilih. Diriwayatkan sebagian ulama salaf sangat menjaga masalah ini. Jika melihat seseorang sedang sholat, mereka rela menunggu lama hingga orang itu salam daripada melintas di depannya. Mereka memahami bahwa menjaga ibadah saudaranya lebih utama daripada tergesa memenuhi urusan dunia. Ada pula kisah seorang alim yang sedang sholat, lalu seseorang melintas di depannya. Setelah selesai salat, beliau menasihati dengan lembut. Seandainya engkau tahu kepada siapa aku sedang berdiri menghadap, niscaya engkau takkan lewat. Nasihat ini menggugah hati banyak orang, sebab saat salat, seorang muslim sedang berdiri di hadapan Raja segala raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa masyarakat sering meremehkannya? Karena kurang ilmu. Banyak yang tahu salat itu wajib, tapi tidak tahu adab di sekitarnya juga penting. Karena terburu-buru. Sebagian orang ingin cepat sampai ke saf, cepat keluar, cepat mengambil sandal, lalu memilih jalan pintas. Karena hilangnya rasa hormat terhadap masjid. Masjid bukan tempat berlalu lalang tanpa adab. Masjid adalah rumah Allah, tempat zikir, tilawah, dan sholat. Karena terbiasa melihat orang lain melakukan hal yang sama. Ketika kebiasaan salah dibiarkan, akhirnya dianggap normal. Padahal dosa tidak menjadi kecil hanya karena sering dilakukan. Apa yang harus dilakukan jika terlanjur lewat? Jika seseorang pernah melintas di depan orang salat karena tidak tahu hukum, maka bertobatlah kepada Allah. Ilmu yang datang setelah ketidaktahuan adalah nikmat. Jangan ulangi lagi. Jika memungkinkan, minta maaf kepada orang yang terganggu. Allah berfirman, "Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung." Quran Surah An-Nur ayat 31. Bagaimana sikap orang yang sedang salat? Jangan marah berlebihan. Jika ada orang hendak lewat, cegah dengan isyarat tangan secara tenang. Jika tetap memaksa, tahan seperlunya tanpa merusak salat. Setelah selesai, nasihati dengan lembut. Tujuan syariat bukan membuat keributan di masjid, tetapi menjaga kehormatan salat sekaligus mengajarkan adab. Pelajaran besar dari larangan ini, Islam mengajarkan bahwa ibadah orang lain harus dihormati. Islam menjaga kekhusyukan, bukan hanya gerakan lahiriah. Islam mengatur detail kehidupan, sampai urusan langkah kaki di masjid. Islam mendidik disiplin, kesabaran, dan empati. Jika seseorang rela menunggu sebentar agar saudaranya salat dengan tenang, itu tanda baiknya akhlak. Melintas di depan orang yang sedang salat bukan perkara kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman keras agar umat ini sadar bahwa salat memiliki kehormatan besar. Jangan karena tergesa-gesa kita merusak ibadah saudara sendiri. Jika masuk masjid dan melihat orang sedang salat, berhentilah sejenak. Cari jalan lain. Tunggu beberapa detik. Itu lebih ringan daripada memikul dosa yang kita remehkan. Hormati orang yang sedang berdiri di hadapan Allah, agar suatu hari nanti Allah memuliakan kita saat berdiri di hadapannya pada hari kiamat.